Kita tidak takut dengan mayat atau jenazah yang ada sebab kasih sayang kita jauh lebih besar kepada nenek moyang kita dibanding ketakutan kita. Di dataran tinggi Sulawesi Selatan, di mana kabut memeluk tebing-tebing batu kapur dan atap-atap tongkonan menjulang membelah langit, waktu tidak berjalan dalam garis lurus. Di sini, di Tanah Toraja, kematian bukanlah sebuah titik akhir yang memisahkan, melainkan sebuah koma, sebuah jeda panjang dalam percakapan abadi antara mereka yang menapak bumi dan mereka yang telah berpulang ke alam keabadian atau puya. Bagi masyarakat dunia, perpisahan dengan orang tercinta seringkali ditandai dengan tangis dan penutupan peti mati selamanya. Namun bagi masyarakat Toraja, cinta kasih tidak mengenal kadaluarsa dan hubungan darah tidak terputus oleh henti detak jantung. Inilah kisah tentang sebuah janji yang ditepati melintasi zaman, sebuah ritual yang bagi mata orang luar mungkin tampak tak lazim, namun bagi anak cucu di Barupu dan Pangala, ini adalah wujud tertinggi dari bakti dan kerinduan. Selamat datang di upacara Mak Nenek, sebuah perayaan kehidupan yang paradoksnya justru dilakukan dengan memeluk kematian itu sendiri. Toraja secara geografis terisolasi oleh pegunungan, yang secara historis memungkinkan pelestarian tradisi ini. Lokasi makam yang berada di tebing batu, liang, atau bangunan rumah batu, patane, bukan sekadar preferensi arsitektural, melainkan representasi hierarki sosial dan spiritual. Tebing yang tinggi mendekatkan arwah ke langit, sementara batu yang keras melambangkan keabadian, kontras dengan tubuh manusia yang fana. Masyarakat Toraja memandang waktu secara siklis. Kehidupan dan kematian adalah putaran roda yang saling memberi makna. Narasi waktu tidak berjalan lurus mengacu pada fakta bahwa leluhur masa lalu tetap hadir di masa kini melalui ritual ini. Mereka bukan sejarah, mereka adalah keluarga yang sedang istirahat. Setiap 1 hingga 3 tahun sekali, biasanya usai panen raya di bulan Agustus, ketika lumbung padi telah penuh, keheningan makam batu dipecahkan oleh suara doa dan derap langkah kaki keluarga yang pulang. Pintu-pintu patane yang selama ini terkunci rapat kini dibuka lebar, mengizinkan cahaya matahari menghangatkan kembali udara dingin di dalamnya. Aroma khas menyeruak, bukan bau kematian yang membusuk, melainkan aroma kenangan, campuran antara aroma tembakau, kopi, dan ramuan pengawet kuno yang menjaga jasad tetap utuh melintasi dekade. Dengan kehati-hatian seorang ibu yang menggendong bayi peti mati atau erong dikeluarkan dari peristirahatannya. Inilah momen reuni fisik yang mendebarkan ketika sekat antara dunia fana dan baka diruntuhkan dan wajah-wajah yang telah lama pergi kembali menatap matahari bersama anak cucu mereka. Narasi menyebutkan bukan bau kematian yang membusuk. Ini adalah fakta penting yang sering disalahpahami orang luar. Jenazah mak nenek umumnya sudah melalui proses tomakula, dianggap sakit, di mana tubuh telah diawetkan menggunakan formalin atau ramuan tradisional, daun sirih, pinang, yang menyebabkan desikasi, pengeringan. Tubuh menjadi seperti mumi yang kering, sehingga bau busuk mayat basah tidak tercium. Aroma yang ada lebih dominan aroma debu, kayu tua dan bahan pengawet. Patane adalah makam modern berbentuk rumah, sementara erong adalah peti mati kayu berbentuk perahu atau babi. Penggunaan erong berbentuk perahu menandakan kepercayaan leluhur bahwa arwah akan berlayar menuju puya. Dalam narasi dokumenter, visual peti mati yang dikeluarkan harus diperlakukan sebagai artefak budaya yang berharga. Di bawah naungan langit Toraja, ritual pembersihan dimulai bukan dengan rasa takut, melainkan dengan kelembutan yang menyentuh hati. Jemari anak cucu yang mungkin belum pernah bertemu sang leluhur semasa hidupnya, kini dengan takzim membersihkan debu, waktu yang menempel pada jasad yang telah mengering. Menggunakan kuas halus dan kain bersih,
Mereka merawat tubuh itu seolah-olah sang kakek atau nenek hanya sedang tertidur lelap setelah perjalanan jauh. Tidak ada jeritan ngeri di sini. Yang ada hanyalah percakapan akrab. Anggota keluarga bercerita tentang kabar terbaru, tentang kelahiran cicit baru, atau tentang keberhasilan panen, meyakini bahwa roh leluhur hadir mendengarkan setiap kata. Bagi mereka, jasad ini bukanlah objek yang mengerikan, melainkan bejana suci yang pernah menampung jiwa orang yang berjasa, memberi mereka kehidupan. Masyarakat Toraja dibesarkan dengan kedekatan fisik terhadap kematian sejak kecil. Konsep Tomakula membuat mayat menjadi entitas domestik yang biasa ada di rumah. Oleh karena itu, saat mak nenek, rasa jijik atau takut digantikan oleh affection, kasih sayang. Sentuhan fisik ini memiliki fungsi terapeutik, mengkonkretkan rasa duka dan cinta menjadi tindakan nyata. Setelah bersih, tibalah momen transformasi. Pakaian lama yang telah usang dan dimakan waktu ditanggalkan, digantikan dengan busana terbaik yang telah disiapkan keluarga jauh-jauh hari. Sang ayah kembali gagah dalam setelan jas lengkap, dasi dan kacamata hitam seakan siap menghadiri pesta perayaan. Sang ibu kembali anggun dalam balutan kebaya dan kain tenun cerah, rambutnya disisir rapi. Pakaian ini bukan sekadar penutup tubuh, melainkan simbol martabat yang dipulihkan. Sebuah pernyataan bahwa meski raga telah layu, kehormatan mereka tetap abadi dan terawat. Di momen inilah, kamera dan ponsel diangkat, mengabadikan potret keluarga lintas dimensi yang surrealis, namun penuh kehangatan. Sebuah bukti visual bahwa cinta mereka melampaui batas kematian. Seiring matahari condong ke barat, ritual pun mendekati akhirnya. Jasad-jasad yang telah rapi dan harum dimasukkan kembali ke dalam peti. Pintu makam batu pun ditutup kembali, mengembalikan mereka pada tidur panjangnya hingga musim panen berikutnya tiba. Namun yang dibawa pulang oleh keluarga bukanlah rasa duka, melainkan rasa lega dan sukacita karena telah menunaikan bakti. Mak nenek mengajarkan kita sebuah kebijaksanaan purba, bahwa melupakan leluhur adalah kematian yang sesungguhnya. Di tanah Toraja, selama kenangan masih dirawat dan nama masih disebut dalam doa, tidak ada seorang pun yang benar-benar mati. Mereka tetap hidup, abadi dalam aliran darah dan denyut nadi generasi yang mereka tinggalkan. Ini adalah sebuah surat cinta dari yang hidup kepada yang mati. Sebuah bukti bahwa kasih sayang adalah satu-satunya hal di dunia ini yang benar-benar kekal. Bagaimana anak muda Toraja Gen Z melihat ini? Sebagian besar masih sangat antusias karena ini adalah identitas unik mereka yang instagramable dan viral. Media sosial telah mengubah Manene dari ritual private menjadi ajang eksistensi budaya digital.